Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah. Semoga saudara semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan dipelihara dalam kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Beritahukanlah kami tentang jalan-jalan-Mu agar kami tidak tersesat, dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti apa yang akan kami dengarkan. Urapi pikiran kami, urapi hati kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, orang biasa memberikan korban persembahan yang besar bagi Tuhan. Tetapi apabila hati berada dalam posisi yang tidak benar, maka semua persembahan itu akan sia-sia. Kain dan Habel keduanya memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Tetapi satu persembahan diterima dan satu persembahan ditolak. Semuanya karena masalah hati di hadapan Tuhan. Begitu pentingnya masalah hati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pasti memproses hati setiap orang agar menjadi murni di hadapan Tuhan. Penulis kitab Amsal menulis demikian dalam Amsal 16 ayat 12. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kain membunuh Habel adiknya, tetapi tidak menunjukkan penyesalannya di hadapan Tuhan. Hati manusia bisa begitu menipu sehingga seseorang jelas-jelas berbuat jahat, tetapi ia merasa sedang berbuat baik. Adolf Hitler melakukan genosida atau pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi, Gipsi, Slavia, kelompok penderita disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya dengan pemikiran bahwa ras Arya yang berketurunan Jermanik adalah ras yang unggul, sementara ras lainnya adalah ras yang lebih rendah dan harus disingkirkan. Kecenderungan hati manusia adalah selalu memikirkan hal-hal yang jahat karena semua manusia sudah dipenuhi oleh dosa. Dan saat Tuhan memulihkan keadaan manusia yang percaya kepadanya, hal pertama yang Tuhan berikan adalah hati yang baru. Di dalam hati yang baru ini, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya dan mengajari manusia tentang hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun begitu, manusia masih dipengaruhi oleh banyak pemikiran dan sikap yang berasal dari kehidupannya sebelum mengenal Tuhan, sehingga Tuhan harus menyingkapkan kekotoran-kekotoran di dalam hati manusia agar manusia bisa menyadarinya dan meninggalkannya. Dikatakan dalam Amsal 17 ayat 3, demikian bunyinya. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hati manusia dimurnikan dengan cara mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam hatinya. Tuhan harus memproses setiap orang percaya sedemikian rupa karena kita merasa bahwa jalan kita bersih dan lurus dalam pandangan kita. Padahal motivasi hati kita sesungguhnya tidak benar. Di dalam Amsal 17 ayat 3 yang baru saja kita baca, dikatakan bahwa kui atau kuali adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Artinya dibutuhkan api dan penderitaan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari perak dan emas. Hati yang murni diperoleh melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Jadi, kalau hari-hari belakangan ini saudara dikejutkan dengan apa yang ada di dalam hati saudara yang tidak pernah saudara duga bahwa hal itu sebetulnya ada, maka sadarilah bahwa apa yang kita lihat
ada di dalam hati kita adalah penyingkapan yang Tuhan lakukan bagi kita. Tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan hati kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu dan persekutuan yang indah hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menguji hati, dan kami berserah pada proses yang Engkau lakukan, karena kami percaya Engkau memiliki tujuan dan rencana yang baik bagi kami. Murnikanlah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi emas murni. Singkapkanlah apa yang tidak benar dalam hati kami, agar kami bisa bertobat daripadanya. Terima kasih ya Bapa buat setiap proses yang kami alami di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.